Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Pada pagi ini kita akan lanjutkan kembali pemaparan presentasi pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Insya Allah pada pagi ini akan dipaparkan 3 materi presentasi yang akan disampaikan oleh yang pertama Muhammad Eka Paujan, yang kedua Muhammad Falharyadi, dan yang ketiga itu dari Ahmad Hafidz Romadhoni. Oke, baik, sama seperti yang ada di sesi-sesi presentasi sebelumnya, untuk semua peserta didik yang ada di kelas ini diharapkan keaktifannya dalam pelaksanaan presentasi pada sesi kali ini, terutama untuk yang belum pernah sama sekali menyampaikan pertanyaan di sesi-sesi sebelumnya. Oke, seperti biasa nanti di kolom komentar dituliskan untuk siapa, karena di sini ada 3 pemateri, misalkan untuk Eka, untuk Falah, atau untuk Hafidz, kemudian titik 2 dan pertanyaan. Untuk siapa, titik 2 dan pertanyaan. Oke, baik. Sama seperti yang ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga, nanti untuk ketiga pemateri, setiap akhir sesi presentasi berakhir sudah ada 3 pertanyaan yang disampaikan. Jangan lupa dijawab, dan yang terpenting adalah tolong diisi berita acara pelaksanaan presentasi di hari ini. Oke, baik. Tanpa berlama-lama waktu lagi, untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Muhammad Eka Paujan. Kepada Muhammad Eka Paujan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Paujan dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi firewall pada jaringan komputer. Firewall disebut juga sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang bersifat publik, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi dan dilakukan penyaringan agar aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya yang datang dari jaringan publik. Packet filtering gateway adalah jenis firewall yang memfilter apa saja yang boleh lewat dan yang tidak berdasarkan paket yang berada di dalamnya, yang datang melalui luar jaringan ke dalam jaringan melalui gateway. Paket filtering ini dikonfigurasi untuk menyaring paket data yang akan ditransfer secara 2 arah. Role yang digunakan berdasarkan pada informasi IP header seperti source dan destination IP address, serta destination port dan protokol yang digunakan pada TCP atau UDP. Yang pertama sebagai pos keamanan jaringan komputer, mengkontrol lalu lintas data ketika mengakses jaringan private yang dilindungi. Seluruh lalu lintas baik yang output atau input jaringan harus melewati firewall agar dilakukan pemeriksaan baik dengan cara menyaring, membatasi atau bahkan menolak. Yang kedua, mencegah kebocoran data. Dalam fungsi firewall banyak dipasang untuk FTP, sehingga setiap lalu lintas data dikendalikan oleh firewall. Dalam hal ini, firewall bermanfaat untuk mencegah penggunaan di jaringan, mengirim file berharga yang bersifat konfidensial kepada pihak lain. Yang ketiga, mencatat aktivitas pengguna. Setiap kali ada pengguna yang akan mengakses data, pengguna jaringan akan melalui firewall. Kemudian firewall tersebut akan melakukan pencatatan akses masuk sebagai dokumentasi atau log file dan menyediakan statistik pengguna jaringan yang di kemudian hari bisa dibuka kembali untuk mengembangkan sistem keamanan. Lalu yang keempat, mencegah memodifikasi paket data pihak lain. Dalam urusan bisnis, untuk informasi laporan keuangan, spesifikasi produk dan lainnya
yang menjadi rahasia akan berdampak negatif jika diketahui pihak lain. Maka di sini firewall bertugas untuk mencegah modifikasi data-data sehingga tetap berada dalam keadaan aman. Lalu yang kelima ada memodifikasi paket data yang datang. Dikenal juga dengan istilah NAT. Digunakan untuk menyembunyikan sebuah IP address sehingga membuat para pengguna dapat mengakses internet tanpa IP address publik atau IP masquerading. Nah, di sini ada daftar pusaka. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Muhammad Eka Paujan sudah menyampaikan presentasi yang cukup menarik. Oke, untuk rekan-rekannya silahkan yang mau bertanya dipersilahkan. Ingat untuk Eka Paujan, kemudian titik 2 dan nama. Oke, bila dari kalian atau dari rekan-rekannya menyukai presentasi yang tadi disampaikan oleh Eka Paujan, silahkan diklik tombol like yang ada di bawah videonya. Oke, untuk kesempatan kedua kami persilahkan untuk peserta didik atas nama Muhammad Falah Riyadi. Kepada Muhammad Falah Riyadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Falah Riyadi. Dari kelas 12 TKJ 2 saya akan mempresentasikan tentang jenis perawatan sistem komunikasi VoIP. Jenis perawatan komunikasi VoIP. Perawatan pasif. Perawatan ini meliputi langkah-langkah yang biasa kita gunakan untuk melakukan proteksi sistem terhadap lingkungan yang normal, baik secara fisik dan elektrikal. Hal fisik meliputi temperatur yang baik, thermal stress dari power, kontaminasi debu atau asap, dan gangguan lain seperti getaran atau guncangan. Elektrikal meliputi ESD, elektrostatic discharge, atau listrik statis, kebisingan power di gangguan frekuensi radio. Perawatan pasif ialah perawatan dari luar yang menjaga komputer dari sisi komponen, bukan dari sisi programming. Selanjutnya, B. Perawatan aktif. Intensitas melakukan perawatan aktif sangatlah tergantung dari lingkungan dan kualitas komponen komputer. Bila lingkungan kita kotor dan berdebu, kita harus membersihkan komputer paling tidak 3 kali dalam sebulan. Namun untuk lingkungan kantor normal, pembersih komputer dapat dilakukan beberapa bulan sekali dalam setahun. Namun jika kita membuka komputer setelah 1 tahun ternyata di dalamnya telah penuh debu, ada baiknya kita memperpendek interval pembersih. Perawatan aktif ialah perawatan dari dalam yang menjaga komputer dari sisi programming, bukan dari sisi komponen. Selanjutnya, perawatan adalah suatu aktivitas untuk memelihara, menjaga, dan mengadakan perbaikan atau penggantian yang diperlukan. Pada bahasan kali ini, kita akan membahas tentang perawatan komputer, terapan jenis-jenis perawatan sistemnya, yaitu 1. Memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual. Yang kedua, membersihkan dan menyimpan log kerja peralatan. Yang ketiga, melakukan backup. Yang keempat, melakukan pengembalian konfigurasi atau restore hasil backup. Selanjutnya, memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual. Memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual sudah menjadi kewajiban setiap para pengguna dan tidak boleh dilupakan untuk selalu merawat komputer mereka dengan baik agar komputer tidak rusak dan ngehang. Dalam memeriksa kinerja piranti tersebut supaya tidak lemot atau mengalami masalah, ada 2 sisi yang harus kita periksa, yaitu dari sisi hardware dan sisi software. Berikut hal yang harus kita periksa supaya kinerja piranti menjadi baik. Dari sisi hardware,
konsentrasi debu pada peralatan atau piranti yang menempel di dalam CPU atau di luar CPU, khususnya pada komputer PC. Membersihkan setiap 1 minggu sekali secara rutin. Kedua, pemasangan peripheral apakah benar kokoh atau tidak. Yang ketiga, pemasangan soket yang benar pas atau tidak. Yang keempat, kondisi power supply apakah masih baik atau tidak serta daya listriknya stabil atau tidak. Yang kelima, listrik apakah stabil atau tidak. Seringkali listrik drop atau mati sehingga komputer mati mendadak tanpa di shutdown. Gunakan stop volt atau stabilizer atau UPS. Dari sisi software, 1. Sistem operasi apakah sudah memenuhi spesifikasi dari PC. 2. Lengkapi antivirus untuk memproteksi PC dari serangan virus-virus. Lakukan scan secara rutin tiap 1 minggu sekali. Yang ketiga, uninstall software yang tidak perlu. Yang keempat, defrag hard disk. Lakukan setiap 1 minggu sekali secara rutin. Yang kelima, install atau update driver piranti. Yang keenam, hapus file ke bin. Yang ke-7, menghapus semua file folder private. Yang ke-8, menghapus tumpukan log, biasanya menggunakan aplikasi CCleaner. Membersihkan dan menyimpan log kerja peralatan. Untuk memonitor kinerja komputer secara keseluruhan dalam Windows dapat dilakukan dengan cara klik Start, share ketik run, ketik perform atau report enter /OK. Nanti akan muncul laporan atau report setelah scanning selesai. Windows 7 Performance Monitor berisi banyak informasi yang tidak akan berguna bagi pengguna komputer dengan tingkat pengetahuan rata-rata. Karena ini merupakan kelompok laporan yang logis yang disajikan secara bersama-sama yang mengekspos masalah dan informasi rinci tentang PC yang mungkin Anda tidak tahu, seperti kemacetan di hardware yang mungkin mempengaruhi kinerja dalam kategori resource overview atau masalah dengan perlindungan malware di kategori security. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi presentasi dari Muhammad Fathal Haryadi. Sama seperti yang ada di sesi sebelumnya, ketik nama, ketik titik 2 dan pertanyaan untuk materi-materi presentasi yang disampaikan. Misalnya nih untuk presentasinya apalah, ada yang mau ditanyakan ya silahkan diketik dengan format yang tadi sudah disampaikan. Oke, jika kalian suka materi presentasinya apalah, silahkan diklik diklik tombol like yang ada di bawah video. Oke, sesi ketiga atau sesi terakhir memberikan kesempatan untuk peserta didik atas nama Ahmad Hafiz Romadhoni. Kepada Ahmad Hafiz Romadhoni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafiz Romadhoni, ingin mempresentasikan tentang konfigurasi, ekstensi, dan dial plan pada server Sofwish. Pengertian. 1. Pengertian ekstensi, yaitu label dari extension dapat berupa string, berupa angka, huruf, dan simbol yang ada atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. 2. Pengertian dial plan. Dial plan adalah pengaturan dial yang akan digunakan oleh extension untuk menghubungi sesama extension dan sebaliknya. Fungsi ekstensi dan dial plan pada server Sofwish. Fungsi ekstensi adalah sebagai label dari extension.
dapat berupa sebuah string atau angka, huruf, dan simbol yang diizinkan, atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus mempunyai label yang sama. Fungsi dial plan adalah sebagai pengaturan dial yang akan digunakan oleh extension untuk menghubungi sesama extension dan sebaliknya. Konfigurasi ekstensi server Sofwish. Untuk melakukan konfigurasi ekstensi pada server Sofwish, kita harus melakukan pengeditan pada file shift dan conf. Di sini juga ada gambarnya, bisa dilihat. Konfigurasi data akun umum. Tidak bisa saya sebutkan, bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Ada juga konfigurasi data akun user atau extensions. Di sini konfigurasinya bisa dilihat sendiri. 2. Konfigurasi dial plan server Sofwish. Untuk mengkonfigurasikan dial plan, edit file extension.conf dengan mengetik yang ada di sini. Bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Komponen yang membangun tahapan perintah extension. 1. Extension adalah label dari extension. Dapat berupa string atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. 2. Priority biasanya berupa angka integer. Adalah urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. 3. Command atau perintah adalah aplikasi yang akan dijalankan oleh asterisk. 4. Parameter adalah parameter yang harus diberikan kepada sebuah command. Peran ekstensi dan dial plan dalam server Sofwish. Pada server Sofwish, ekstensi didefinisikan sebagai sekumpulan perintah untuk dijalankan, sementara dial plan dalam server Sofwish berfungsi sebagai routing panggilan antar ekstensi, baik yang berada dalam satu IP PBX lokal maupun antar IP PBX. Keuntungan menggunakan server Sofwish yaitu konstruksi jaringan dapat dibangun dengan biaya minimal bandingkan jika kamu membangun sebuah sentra besar. 2. Operasi dan pemeliharaan. Biaya operasi dan pemeliharaan jaringan terpadu akan lebih ekonomis dan mudah dibanding dengan jaringan yang biasanya. Layanan. Jaringan bisa memberikan layanan nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. 4. Customer. Jaringan bisa memberikan layanan yang lebih personal yang mendukung upaya pemeliharaan dan penambahan pelanggan. Daftar pustaka dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih atas pemaparan dari ketiga pemateri hari ini, Eka, Falah, dan Hafiz. Untuk ketiganya, standby terus di channel ini sampai semua pertanyaan masuk. Apabila dari masing-masing pertanyaan sudah ada 3, misalkan untuk Eka sudah 3, Falah sudah 3, Hafiz sudah 3 di hari ini, silahkan diisi berita acara pelaksanaan presentasi. Nah, itu karena itu kaitan dengan nilai ya. Setelah diisi, pastikan kalian screenshot. Sekarang perbedaan dengan sesi sebelumnya adalah di sesi kali ini atau di hari ini yang presentasi beres mengisi berita acara pengisian pelaksanaan kegiatan hari ini di link yang ada di deskripsi video. Silahkan screenshot bagian akhir dari proses pengisian, kemudian kirim screenshot tersebut via Wapdi ke guru mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, setelah itu nanti nilai akan dirilis paling cepat 1 hari setelah
pengisian berita acara pelaksanaan presentasi untuk sesi hari ini. Oke, nah itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.